Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang menonton video ini berada dalam kondisi yang baik serta sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kansa Kamilia Denando. Saya merupakan mahasiswa S1 Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya hendak membagikan informasi mengenai pelayanan antenatal care. Adapun ruang lingkup yang hendak saya sampaikan yaitu meliputi definisi dari pelayanan antenatal, tujuan diberikannya pelayanan antenatal kepada ibu hamil, serta standar pelayanan antenatal care yang akan diberikan kepada ibu hamil. Langsung saja kita simak videonya. Sebelumnya, beberapa di antara kalian mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu memahami informasi mengenai pelayanan antenatal care, khususnya bagi para ibu hamil. Jadi, di Indonesia sendiri, kesehatan ibu masih menjadi prioritas, khususnya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu serta anak. Hal ini dikarenakan kesehatan ibu berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan angka kematian ibu? Jadi, angka kematian ibu atau yang biasa disingkat sebagai AKI atau AKI merupakan keseluruhan kematian yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan, masa persalinan, hingga masa nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya, namun bukan disebabkan oleh penyebab lain seperti kecelakaan maupun insidental. AKI dihitung setiap 100.000 kelahiran hidup dari seluruh kematian yang terjadi dalam ruang lingkupnya. AKI dapat digunakan sebagai indikator dalam menghitung keberhasilan program kesehatan ibu serta dalam menilai derajat kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya memiliki grafik angka kematian ibu di Indonesia per 100.000 kelahiran hidup selama periode tahun 1991 sampai tahun 2020. Pada grafik ini, angka kematian ibu di Indonesia telah mengalami penurunan dari yang tadinya berada pada angka 390 per 100.000 kelahiran hidup, menurun hingga menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka ini telah mendekati target RPJMN yang merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2024 yang mana sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Meski demikian, angka ini masih jauh dari target SDGs yang mana sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga masih diperlukan upaya percepatan untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Adapun secara lebih jelasnya, untuk melihat grafiknya dapat dilihat di sini. Setiap kehamilan memiliki risiko mengalami penyulit atau komplikasi selama proses perkembangannya. Oleh karena itu, pelayanan antenatal harus dilaksanakan secara terpadu, rutin, sesuai standar agar memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas. Adapun definisi dari pelayanan antenatal atau yang biasa disebut sebagai antenatal care atau ANC merupakan seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu oleh tenaga kesehatan selama proses kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pelayanan antenatal terpadu merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada ibu hamil mulai dari masa konsepsi hingga sebelum proses persalinannya secara komprehensif serta sesuai standar. Adapun 3 aspek pokok dalam pemeriksaan antenatal care diantaranya yaitu yang pertama, terdapat aspek medik. Dalam aspek medik ini meliputi diagnosis kehamilan, deteksi dini adanya keluhan atau gangguan pada ibu hamil, serta pemberian terapi sesuai dengan diagnosis. Yang kedua yaitu terdapat penyuluhan komunikasi serta motivasi kepada ibu hamil. Penyuluhan ini yakni pemberian informasi terkait penjagaan dirinya sendiri serta janinnya. Lalu pengenalan tanda-tanda bahaya serta faktor risiko yang dimilikinya. Lalu yang terakhir, pencarian pertolongan secara cepat dan tepat waktu.
Lalu yang ketiga yaitu terdapat rujukan. Ibu hamil yang memiliki risiko tinggi harus diberikan anjuran menuju tempat pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap. Setelah memahami terkait definisi dari pelayanan antenatal care, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan dari diberikannya pelayanan antenatal care kepada ibu hamil. Tujuan pelayanan antenatal care dikelompokkan jadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diberikannya pelayanan antenatal care kepada ibu hamil, yaitu untuk membantu menjalankan proses kehamilan. Lalu selanjutnya, membantu ibu hamil untuk melakukan proses persalinan secara lancar dan selamat. Lalu yang terakhir, membantu ibu hamil untuk melahirkan bayi yang sehat. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari diberikannya pelayanan antenatal care secara terpadu kepada ibu hamil, diantaranya yaitu yang pertama, berjalannya pelayanan antenatal terpadu yang mana meliputi konseling, gizi ibu hamil, konseling KB, serta ASIK eksklusif. Yang kedua yaitu berjalannya dukungan emosional serta psikososial sesuai dengan kondisi ibu hamil pada saat melakukan kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis atau kebidanan serta interpersonal yang baik. Yang ketiga yaitu setiap ibu hamil melakukan pelayanan kesehatan antenatal secara terpadu minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Yang keempat yaitu melakukan deteksi dini kepada ibu hamil terkait adanya gangguan atau kelainan atau penyakit pada kehamilannya. Yang kelima yaitu melakukan intervensi secara secepat mungkin kepada ibu hamil yang menderita gangguan atau kelainan atau penyakit pada kehamilannya. Lalu yang terakhir yaitu memberikan rujukan kepada ibu hamil yang memiliki risiko tinggi ke tempat pelayanan yang memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan sistem rujukan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator pelayanan antenatal care. Indikator pelayanan antenatal care terbagi menjadi 3, yaitu kunjungan pertama atau K1, kunjungan keempat atau K4, serta penanganan komplikasi atau PK. Kunjungan pertama atau K1 merupakan kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis atau kebidanan serta interpersonal yang baik untuk memperoleh pelayanan antenatal terpadu secara komprehensif sesuai standar. Pelaksanaan K1 harus dilakukan sedini mungkin, yakni pada usia kehamilan ibu trimester pertama atau sebaiknya sebelum usia kehamilan ibu mencapai minggu ke-8. Yang kedua yaitu kunjungan keempat atau K4. K4 merupakan kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan selama 4 kali atau lebih yang dilakukan untuk memperoleh pelayanan antenatal terpadu secara komprehensif sesuai standar. Adapun distribusi waktu pelaksanaan K4 yaitu yang pertama 1 kali pada trimester pertama atau 0-12 minggu selama masa kehamilan. Yang kedua yaitu 1 kali pada trimester kedua atau lebih dari 12-24 minggu selama masa kehamilan. Yang ketiga yaitu 2 kali pada trimester ketiga atau lebih dari 24 minggu sampai dengan kelahiran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penanganan komplikasi atau PK, merupakan penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular maupun tidak menular, serta masalah gizi yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan, masa persalinan, serta masa nifas. Beberapa komplikasi kebidanan, masalah gizi, penyakit menular, serta penyakit tidak menular yang biasa diderita oleh ibu hamil, diantaranya yaitu pendarahan, persalinan macet, preeklamsia atau eklamsia, infeksi, abortus, malaria, HIV atau AIDS, anemia gizi besi atau AGB, sifilis, TB, hipertensi, diabetes mellitus, serta kekurangan energi kronik atau KEK. Menuju pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai standar pelayanan antenatal care. Menurut Kemenkes,
Standar pelayanan antenatal care terdiri dari 10T, yang mana meliputi 1. Timbang berat badan serta ukur tinggi badan ibu hamil. Adapun alat yang dapat digunakan yaitu untuk menimbang badan yaitu seperti ini. Sementara itu, untuk mengukur tinggi badan, alat yang dapat digunakan yaitu berbentuk seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu mengukur tekanan darah pada ibu hamil. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan darah ibu hamil bernama tensimeter, yaitu seperti ini. Yang digambar ini merupakan tensimeter digital. Ada juga tensimeter yang masih manual. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menilai status gizi ibu hamil. Status gizi ibu hamil dapat dinilai dengan mengukur lingkar lengan atas pada ibu hamil. Adapun alat ukur lila yaitu berbentuk seperti ini. Untuk ibu hamil menggunakan alat ukur lingkar lengan atas yang digunakan pada wanita usia subur, yakni yang memiliki warna merah lebih dominan. Selanjutnya yaitu mengukur tinggi puncak rahim atau fundus uteri. Adapun alat yang digunakan yaitu berbentuk seperti ini. Alat ini bernama metelin. Selanjutnya yaitu melakukan screening status imunisasi tetanus toksoid serta pemberian imunisasi tetanus toksoid kepada ibu hamil sesuai dengan status imunisasinya. Yang selanjutnya yaitu menentukan presentasi janin serta mengukur denyut jantung janin atau DJJ. Adapun hal yang dapat digunakan yaitu berbentuk seperti ini. Namanya yaitu fetal Doppler. Selanjutnya yaitu terdapat tes laboratorium sederhana yang biasanya meliputi tes hemoglobin atau Hb serta tes protein urin. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Berikut ini contoh dari tablet besi yang diberikan kepada ibu hamil. Selanjutnya yaitu melakukan temu wicara atau pemberian komunikasi interpersonal serta konseling. Dan yang terakhir yaitu tata laksana kasus pada ibu hamil. Nah, itu tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan antenatal care. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pelayanan antenatal care sangat berguna untuk menjaga kesehatan ibu serta anak yang dikandungnya. Dengan mengikuti pelayanan antenatal care secara rutin dan terpadu, mampu membantu menurunkan angka kematian ibu serta anak. Oleh karena itu, mari kita perbanyak mengakses layanan kesehatan antenatal care bagi ibu hamil untuk dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.